Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai joint probability distribution dan nilai harapan matematis. Maka dari itu, yang pertama yaitu saya sendiri, Ninda Puji Lestari, NPMG 1A019005, akan membahas mengenai penjelasan soal joint probability distribution atau distribusi peluang gabungan untuk peubah acak diskrit. Adapun definisi dari fungsi peluang gabungan diskrit yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan Px, Y sama dengan Px sama dengan X, Y sama dengan Y. Untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y dengan rumus yaitu peluang P X, Y di dalam A sama dengan penjumlahan seluruh fungsi peubah acaknya. Adapun sifat-sifatnya yaitu P, X, Y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya, dan sigma X, sigma Y, P, X, Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kita akan bahas soalnya, yaitu soal yang pertama. Dari suatu bungkus buah-buahan yang berisi 3 jeruk, 2 mangga, dan 3 pisang, dipilih secara acak 4 buah. Bila X menyatakan banyaknya jeruk dan Y banyaknya mangga dalam sampel, maka hitunglah yang pertama yaitu distribusi peluang gabungan X dan Y, dan hitung peluang X, Y di dalam A jika A sama dengan X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Baik, kita akan melakukan penyelesaian yang dari pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan distribusi peluang gabungan X dan Y. Yang dimana kita ketahui bahwa X sama dengan jumlah terpilih buah jeruk, dan Y sama dengan jumlah terpilihnya buah mangga. Maka pasangan-pasangan harga-harga X dan Y yang mungkin itu adalah 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 0,2, 2,0, 2,1, 1,2, dan 3,0. Maka fungsi-fungsi fx, y-nya adalah di mana f0,0 yaitu sama dengan peluang terambilnya 3 buah pisang. Kenapa? Karena x-nya adalah 0 dan y-nya adalah 0. Maka terpilihnya 3 buah dari buah-buahan tersebut adalah 3. Maka 3 dari buah-buahan itu adalah pisang karena mangga dan jeruk adalah nilainya di sana 0. Kemudian 1,0, peluang terambilnya 1 jeruk dan 2 pisang. Kenapa seperti itu? Karena di X sama dengan 1, jadi yang jeruknya terambil adalah 1. Kemudian Y-nya adalah 0, maka sisa dari itu adalah pisang. Maka akan digabungkan yaitu 1 jeruk dan 2 pisang untuk mencakupi seluruh 3 dari kejadian yang diharapkan. Kemudian 0,1 yaitu peluang terambilnya 2 pisang dan 1 mangga. Karena X-nya ada nilainya adalah 0 dan mangganya adalah 1, maka sisanya adalah pisang, yaitu 2 pisang. Begitu juga dengan fungsi fx, y selanjutnya, yaitu 1,1, 0,2 selanjutnya, dijabarkan juga seperti itu. Kemudian, kita akan menentukan banyaknya cara memilih 3 buah dari buah-buahan yang ada, yaitu atau ruang sampelnya. Untuk menemukan ruang sampel, yaitu kombinasi dari 8, 3. Kenapa 8? Yaitu 8 adalah jumlah datanya, jumlah data yang ada, dan 3 adalah kejadian yang diharapkan atau kejadian yang diinginkan. Maka 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 56. Maka kita temukan ruang sampelnya adalah 56. Maka selanjutnya itu mencari pasangan nilai X, Y yang mana, yaitu F0,0 atau X0, Y0. Maka fungsinya kombinasi 3, 3. Karena terpilihnya 3 pisang dari 3 pisang. Maka kombinasi 3, 3 per ruang sampelnya, yaitu 56. Maka hasilnya adalah 1 per 56. Dan F1,0, yaitu peluang terambilnya 1 jeruk dan 2 pisang. Maka kombinasi 1, 3, 3, 1, yaitu 1 pisang dari 3 pisang, maksud saya 1 jeruk dari 3 jeruk, dikali dengan 2 pisang. 2 pisang dari 3 pisang, kombinasi 3, 2, per dengan ruang sampelnya, maka hasilnya ada 9 per 56. Begitu juga dengan F0,1, maka hasilnya adalah, yaitu kombinasi 32 dikali kombinasi 21.
per ruang sampel, maka hasilnya 6 per 56. Begitu juga dengan 1,1, yaitu kombinasi 31, atau satu buah jeruk dari 3 jeruk, satu buah mangga dari 2 mangga, dan satu buah pisang dari 3 pisang. Kenapa 1,1? Satu ini adalah 3 buah. 3 buah, satu ini adalah satu buah jeruk, terdiri dari satu jeruk, satu mangga, maka untuk mencukupi 3 buah, maka diambillah satu pisang. Maka per ruang sampelnya, maka hasilnya adalah 18 per 56. Begitu juga dengan selanjutnya, fungsi-fungsi selanjutnya, yaitu digunakan yaitu fungsi kombinasi. Dibagi dengan nilai maksud saya dibagi dengan ruang sampelnya. Maka fungsi gabungannya dapat kita nyatakan seperti tabel berikut ini. Tabel ini di mana misalnya di sini X, di sini Y. Maka untuk Fx, Y 0,0-nya 0,01 per 56, 1,09 per 56. Kita masukkan sesuai dengan perhitungan sebelumnya. 2,0 adalah 9 per 56. Begitu juga seterusnya. Dan apabila kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah sama dengan 1. Maka dengan itu, fungsi atau sifat dari fungsi peluang gabungan tadi sudah benar, atau atau fungsi ini sesuai dengan sifat yang ada di fungsi peluang gabungan. Maka terbukti maksud saya. Atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk formula seperti ini. Fx, Y, di mana 3 adalah 3, 2, 3 adalah jumlah data, X adalah jumlah kejadian X, Y adalah jumlah kejadian Y, kemudian 8 adalah jumlah datanya, dan 3 adalah jumlah kejadian yang diharapkan. Dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, Y sama dengan 0, 1, 2, di mana X ditambah Y lebih dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, yaitu hitung peluang X, Y di dalam A jika A sama dengan X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Maka kita akan melakukan pembahasan, yaitu P X ditambah Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan, kita tinggal masukkan saja nilai dari fungsi-fungsi yang mungkin tadi, nilai-nilai dari X dan Y-nya, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 0, ditambah peluang P, ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, ditambah peluang P ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 0, seterusnya, sampai ke kurang dari Y, X plus Y kurang dari sama dengan 2. Sampai sini, yaitu peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 0. Maka hasil yang kita dapatkan terakhir adalah 46 per 56. Maka peluang X, Y di dalam A jika A sama dengan X ditambah Y kurang dari sama dengan 2 adalah 46 per 56. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu fungsi peluang gabungan dari X. Fungsi soal 2, diberikan fungsi peluang gabungan dari X dan Y, yaitu Px, Y sama dengan K X ditambah Y. Kemudian X sama dengan, di mana X sama dengan 1, 2, 3, Y sama dengan 1, 2, 3. Tentukan nilai K. Kemudian hitung peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Kemudian hitunglah peluang P ketika X lebih dari sama dengan 2, Y kurang dari sama dengan 2. Maka kita akan membahas mengenai penentuan nilai K-nya terlebih dahulu, di mana penentuan nilai K ini adalah penjumlahan dari seluruh peubah acaknya. Dan sama dengan 1. Dalam hal ini K sebagai variabel, K1 ditambah 1, X, Y, X ditambah Y-nya, K1 ditambah 1 ditambah X1 ditambah Y2, 2-nya Y maksud saya, 1 ditambah 3, 2 ditambah 1, di sini nilai X 2 ditambah 1, X-nya 2 ditambah 2, X-nya Y-nya 2, begitu seterusnya, sampai ke 3 ditambah 2 sama dengan 1. Maka K-nya kita akan dapat 1 per 36. Maka fungsinya kita tulis yaitu Px, Y sama dengan 1 per 36 X ditambah Y. X sama dengan 1, 2, 3, di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan Y sama dengan 1, 2, 3. Maka lanjut ke soal yang kedua, yaitu hitung peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Maka peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3, sama dengan 1 per 36, 1 per 36, kita masukkan nilai X dan Y-nya, yaitu 1 dan 3, maka hasilnya adalah 4 per 36, sama dengan 1 per 9. Kemudian, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu hitung peluang X lebih dari sama dengan Y
kurang dari sama dengan 2. Maka peluang X lebih dari sama dengan Y sama dengan 2, Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1/36 X ditambah Y. Kita masukkan X plus Y-nya, yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan, maksud saya X lebih dari sama dengan 2, Y kurang dari sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsinya, maka hasil akhirnya adalah 1 per, di sini bukan, maksud saya bukan, di sini bukan 1/36, tapi hasil akhirnya itu adalah 4/9. Hasil akhirnya adalah 4/9. Maaf, salah tulis. Jadi hasil akhirnya di mana peluang X lebih dari sama dengan 2, Y kurang dari sama dengan 2 sama dengan 4/9 atau 16/36. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai fungsi peluang gabungan dari peubah acak diskrit. Yang selanjutnya, yang mana untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadidul Syatur Pamungkas dengan NPM G1A019041. Di sini saya akan presentasikan mengenai penjelasan teoritis. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Definisi. Dua peubah acak kontinu X dan Y dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika P, X dan Y elemen A sama dengan integral A, integral fungsi X dan Y, dx dy, dan memiliki sifat-sifat 1, f X dan Y lebih dari 0 untuk minus tak hingga kurang dari X dan Y kurang dari tak hingga. Sifat keduanya yaitu integral Y dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan integral X-nya yaitu dari minus tak hingga tak hingga, dan memiliki fungsi X dan Y dx dy sama dengan 1. Lalu sifat yang ketiga yaitu P, X dan Y elemen A sama dengan integral A, integral f X dan Y dx dy. Soal 1. Diketahui fungsi padat peluang gabungan peubah acak X dan Y adalah fxy sama dengan 2/5 2x plus 3y terhadap 0 kurang dari X dan X kurang dari 1, lalu 0 kurang dari Y dan Y kurang dari 1 terhadap XY lainnya. Hitung P, X dan Y elemen A, di mana A daerah X dan Y terhadap 0 kurang dari X, dan X kurang dari 1/2 dan 1/4 kurang dari Y, dan Y kurang dari 1/2. Penyelesaiannya yaitu PXY elemen A sama dengan P buka kurung 0 kurang dari X kurang dari 1/2 dan 1/4 kurang dari Y kurang dari 1/2. Lalu selanjutnya integral 1/2 bagian atas dan integral 1/4 bagian bawah. Lalu integral 1/2 dan integral 0 dan memiliki fungsi 2/5 buka kurung 2x plus 3y terhadap dx dy dan memiliki hasil 13/160. Soal 2. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y. fxy sama dengan cxy, 0 kurang dari X dan X kurang dari 3, sedangkan 1 kurang dari Y dan Y kurang dari 4. Soalnya yaitu menentukan nilai C. Nah, untuk menentukan nilai C ini terdapat dua integral, yaitu integral X dari 0 sampai 3, sedangkan integral Y dari 1 sampai 4 terhadap CXY antara dx dy sama dengan 1. Integral 1 sampai 4, C/2 X2 Y yang memiliki batas atas 3 dan memiliki batas bawah 0, dy sama dengan 1. Lalu integral 1 sampai 4 yang memiliki rumus fungsi 9C/2 Y antara dy sama dengan 1. 9C/4 Y2 yang memiliki batas atas 4 dan memiliki batas bawah 1 sama dengan 1.
Lalu 9C per 4 dikalikan dengan 15 yang mendapatkan hasil 135C per 4 yang hasil akhirnya C yaitu 4/135. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya, Anissa Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniati, NPM G1A019081. Di sini saya akan menjelaskan tentang harapan matematis. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu harapan matematis. Harapan matematis adalah rata-rata perubahan acak X atau rata-rata distribusi peluang ditulis, atau dalam statistik rata ini disebut harapan matematik, atau nilai harapan dari perubahan acak X dinyatakan sebagai rata-rata, atau nilai harapan dari perubahan acak X ini menggambarkan letak pusat distribusi probabilitas. Sekarang kita masuk ke dalam soalnya. Yang pertama, diketahui tabel peluang diskrit X sebagai berikut, di mana X 1, 2, 3, dan 4 adalah kejadian, sedangkan B, X sama dengan X, 1/8, 1/4, 3/8, dan 1/4 ini adalah peluang. Maka tentukan nilai rata-rata nilai harapan matematisnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi di sini saat kita mencari jawabannya dengan cara 1 dikali 1/8 ditambah 2 dikali 1/4 ditambah lagi 3 dikali 3/8 ditambah 4 dikali 1/4. Nah, akan dapat hasil 22/8. Maka kita sederhanakan menjadi 11/4. Soal kedua. Dalam sebuah permainan dengan dadu, seorang petani mendapatkan hadiah Rp20 jika muncul angka 2, Rp40 jika muncul angka 4, dan membayar Rp30 jika muncul angka 6. Sementara pemain itu tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Berapa harapan kemenangannya? Penyelesaiannya, kita harus membuat tabel peluang terlebih dahulu, di mana X 0, 20, 0, 40, 0, min 30 adalah kejadian. Dan P, X sama dengan X 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, dan 1/6 adalah peluang. Nah, jika muncul angka 1, maka tidak menang dan tidak kalah. Maka kita tulis angka 0. Nah, jika muncul angka 20, berarti jika muncul angka 2, nah kita tulis Rp20. Nah, di sini ada min 30. Nah, di sini jika muncul angka 6, maka kita harus membayar sebesar Rp30. Jadi ditulis di sini min. Lalu kita cari nilai harapan menangnya. Nah, mencari nilai harapan menangnya dengan cara 0 dikali 1/6 ditambah 20 dikali 1/6 ditambah 0 dikali 1/6 ditambah 40 dikali 1/6 ditambah 0 dikali 1/6 dan ditambah min 30 dikali 1/6. Maka dapatlah Rp5. Nah, Rp5 ini adalah nilai harapan menangnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.